Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena sampai hari ini, sebenarnya ini adalah hari Sabat dan sudah malam. Selamat hari bekerja buat kita semua juga. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena sampai saat ini, malam ini, kita dalam keadaan sehat, kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberikan untuk melakukan pekerjaan kita diberikan kesempatan untuk dapat memberikan yang terbaik pastinya untuk Tuhan. Dan semoga kesempatan ini kita lakukan dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu kita. Saat ini kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali untuk yang di part 191. Karena yang kemarin aku buat 190. dan aku rencana buat 2 tapi tidak sempat. Jadi malam ini aku buat kembali dan puji Tuhan sekarang aku akan membaca firman Tuhan kembali. Kita akan membaca firman Tuhan kembali dan kita undang Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita dapat mengerti apa makna atau apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing, kepada kita pribadi masing-masing kita. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur berterima kasih Bapa anak-Mu datang untuk meminta berkat ya Bapa. Kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang Tuhan ingin akan sampaikan ke dalam hati pikiran kami. Supaya kiranya firman-Mu ini tumbuh berakar dan berbuah kepada masing-masing kami. Bapa di sorga, dosa kami yang begitu banyak kiranya Engkau hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk semua kesempatan sampai hari ini. Ajari anak-Mu yang akan membaca firman, menyampaikan firman-Mu, supaya setiap orang yang mendengarkan diberkati, dan biarlah ya Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan. Ini untuk yang part 191. Silakan kalian nonton sebelum ini di part 190 yang kemarin. Ayat hari ini ada di Matius ya, di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan aku akan baca yang di Lukas dan di Yohanes. Ayatnya di Matius 27 ayat 32 sampai 44, Yesus disalibkan. Kemudian di Markus 15 ayat 21 sampai 32. Kemudian yang aku akan baca Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi di sini ketika Yesus pada saat di part 190 ketika sudah disiksa oleh para prajurit-prajurit atau serdadu-serdadu, Tuhan Yesus dibuka jubahnya, dipakaikan pakaian ungu, kemudian dikasih mahkota duri, disiksa ya, diludahi, dicambuk, dipukulkan kepalanya dengan bulu itu atau ilalang-ilalang itu. Kalau kalian pernah nonton tentang Tuhan Yesus, ya penyalipannya, pasti kalian sudah mengerti, pasti kalian sudah pernah melihat kekejaman daripada serdadu-serdadu pada saat itu, dan bagaimana
Tuhan Yesus menerima semuanya itu hanya karena cintanya kepada kita supaya kita selamat. Dia dikorbankan. Pengorbanan itu untuk menyelamatkan kita. Bukan tanpa alasan Tuhan mati. Jadi saat ini kalau kita baca pada saat Yesus dipakaikan kembali bajunya, perjalanan ke Bukit Golgota ya, atau Bukit Tengkorak dibilang, itu perjalanannya dibilang itu dolorosa ya. Kalau yang udah pernah ke Israel pasti tahu. Aku belum pernah ke Israel. Rencananya akan pergi ke Israel waktu itu, tetapi karena COVID jadi nggak bisa pergi. Dan waktu itu sebenarnya begini. Jadi waktu aku sakit, aku merasa kenapa aku tidak jalan-jalan pada saat aku sehat. Kenapa aku tidak pergi ke sana kemari pada saat aku sehat. Dan pada saat aku terbaring sakit, aku nggak bisa berjalan seperti biasa orang sehat. Dalam arti aku bisa berjalan, tapi aku nggak bisa kekuatannya yang seperti pergi-pergi jauh. Kemudian aku berpikir, kenapa aku nggak waktu itu langsung pergi aja waktu aku sehat. Lalu ketika aku sedang sekarang sakit, aku nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi aku bilang sama Tuhan, nanti kalau aku sehat, aku ingin pergi jalan-jalan Tuhan. Aku ingin ke Israel, aku ingin melihat tempat di mana Engkau berada waktu di dunia. Dan pada saat Tuhan memberikan aku kesempatan hidup dan sehat, ternyata dunia yang sakit itu waktu melanda corona. Jadi ibaratnya akunya udah sehat, akunya udah kumpul uang, tapi dunianya yang sakit. Jadi nggak bisa juga pergi ke Israel. Jadi aku bilang sama Tuhan, ini aku berbicara seperti aku berkomunikasi ya. Ibaratnya ini adalah konversasi atau pembicaraanku dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Karena waktu aku sakit, aku selalu doa dan aku berbicara dalam hati kepada Tuhan. Jadi ketika itu aku bilang, kenapa jadi seperti ini gitu ya. Permohonanku, aku ingin sehat Tuhan, kemudian aku ingin pergi jalan, terutama aku ingin pergi ke Israel, ke tempat di mana Tuhan berada waktu di dunia, dan aku mau ingin ke sana. Tetapi ternyata dunia yang sakit. Jadi aku berpikir seperti ini sama Tuhan. Ternyata apa yang kita minta itu tidak sempurna. Jadi perkataan kita aku ingin ini dan itu ternyata nggak sempurna. Jadi aku bilang sama Tuhan, ya udah terserah Tuhan aja. Mau kemana, mau bagaimana, terserah Tuhan aja. Karena permintaan apa yang aku minta kepada Tuhan, pasti ada bolong-bolongnya. Pasti ada ketidaksempurnaannya. Jadi aku cuma hanya bilang, ya udah terserah Tuhan aja. Maunya Tuhan gimana? Karena apapun yang Tuhan rencanakan itu pasti yang terbaik. Karena rancangan Tuhan itu pasti indah. Indah pada waktunya, indah pada kita, baik pada kita. Jadi itu pembicaraan aku ya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan yang sekarang. Ketika Tuhan Yesus sudah disiksa oleh serdadu dan dipakaikan jubahnya kembali, dibuka jubah ungunya, dipakaikan jubah atau pakaian Tuhan Yesus kembali, kemudian Tuhan Yesus akan disalibkan. Perjalanannya itu ke Bukit Golgota atau Kalvari. Tuhan Yesus berjalan tertatih-tatih ya, karena udah disiksa ya, disiksa sama si serdadu-serdadu itu, dicambuk, diludahi ya. Kalau diludahi itu suatu seperti kayak penghinaan ya. Kalau orang meludah cuih gitu ya, itu seperti kayak penghinaan ya. Makanya kalau sampai Tuhan, ya sekelas Tuhan diperlakukan seperti itu tidak bisa mengurangi kemuliaan dia. Kehinaan dalam kemanusiaan dia itu, dia merelakan itu. Tidak menghilangkan kemuliaan dia sebenarnya. Dia melakukan hal itu karena cintanya. Jadi maksudnya gini, kok sekelas Tuhan diperlakukan seperti itu, kenapa nggak membalas gitu ya? Tapi itulah bedanya pemikiran kita dan pemikiran Tuhan. Tuhan nggak diapa-apain orang yang melakukan itu. Dia malah menerima hal itu. Karena dia menggenapi setiap firman yang sudah disampaikan. Jadi Tuhan itu nggak pernah melanggar apa yang sudah dia katakan. Jadi dia lakukan. Ketika Yesus berjalan tertati-tati ke Bukit Golgota atau Kalvari, dan Tuhan Yesus, kalau kita nonton,
aku lihat itu waktu itu jatuh karena dia pikul salib ya. Kalau salib itu adalah lambang bagaimana ibaratnya penghinaan, bagaimana itu adalah hukuman bagi orang yang jahat, hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan yang keji pada saat itu. Makanya di Alkitab dibilang dia akan terhitung ya, di Markus Matius itu kalian silakan baca. Kepada kalian semua di sana aku ingatkan supaya untuk membaca sendiri Alkitab kalian cari tahu kebenaran itu. Jangan hanya dengar saja atau gimana, kalian juga harus baca sendiri karena itu adalah hubungan kalian secara pribadi dengan Tuhan. Kita saling sama-sama mengingatkan, tetapi kalian juga harus membaca sendiri. Kalian harus bertumbuh sendiri, ya. Harus kalian juga menyelidikinya gitu. Jadi bukan hanya dengan perkataanku saja gitu. Kalian harus selidiki. Ketika Yesus terjatuh waktu itu ya, dia memikul salib, dan di Alkitab yang Markus Matius itu dikatakan juga dia akan terhitung pada orang yang terhina. Aku akan baca ayatnya ya. Ini yang di Markus 15 ayat 27 sampai 28. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka pasti orang jahat kan, orang-orang yang gak baik. Ya, makanya dibilang jangan durhaka sama orang tua gitu ibaratnya. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan durhaka dalam kategori benar-benar jahat. Dia melakukan yang baik, tetapi dia jadi terhitung sama orang-orang jahat karena dia disalibkan. Dia mengambil semuanya hukuman itu supaya kita itu bebas, supaya kita itu selamat. Nah, pada saat Yesus terjatuh ya, kita lanjutkan kembali, terjatuh, dan pada saat di jalan itu ada di situ yang namanya Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Jadi ketika di situ kan rame orang, jadi ada namanya Simon dari Kirene di tepi jalan itu. Mereka suruhlah si Simon ini untuk membawa salib Yesus karena Yesus pun udah jalannya udah tertati-tati, udah jatuh dan udah disiksa, mau pikul salib lagi di perjalanan itu udah nggak sanggup. Terus di situ si Simon yang dari Kirene itu yang membantu membawa salib itu ke Bukit Golgota. Di sini dikatakan juga Lukas 23 ayat 27-nya, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Jadi para wanita-wanita yang ada di situ, firman Tuhan katakan waktu Yesus mengajarkan kebaikan, itu kan banyak juga wanita-wanita di situ ya, dan mereka mengasihi Yesus. Dan ketika Yesus pada saat perjalanan mau penyalipan itu, para wanita-wanita itu menangis. Tapi di sini dikatakan ya, di ayat 28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Di ayat 30, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Ayat 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ayat 32, dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus ditangisi oleh wanita-wanita itu, Yesus langsung berpaling. "Wahai wanita-wanita, kalian jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ya, anak-anakmu katanya. Aku baca sekali lagi nih ayat 29 ya. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kalau kembali lagi ya, setiap firman yang aku sampaikan di sini adalah kisah hidupku, adalah kisah orang lain yang aku tahu, kisah dari keluargaku, kisah teman-temanku yang aku tahu. Aku banyak belajar dari semuanya yang aku tahu. Dan di ayat ini, ketika aku baca, aku berkomunikasi dengan Tuhan. Aku berbicara dengan Tuhan. Tapi sebelumnya juga, ya ketika aku sakit itu ya, karena kan aku divonis kanker indung telur. Dan waktu
kalian sudah yang pernah mengikuti channel-channelku, itu yang satu lagi yang Ulisian Braban itu. Kalian semua tahu histori aku, riwayat hidupku di sana, bagaimana perjalananku sembuh dari kanker indung telur stadium 4. Di sana kalian silahkan yang baru, mungkin kalian baru lihat videoku ini, kalian nonton di sana bagaimana perjalananku sembuh, bagaimana Tuhan menyembuhkan aku, ya. Ketika aku divonis itu udah stadium 4, kalau secara manusia sudah mau mati, sudah hampir mati, ya. Tapi Tuhan menyelamatkanku. Sampai hari ini Tuhan memberikan aku kesempatan hidup. Sehingga aku gak mau, seperti aku tuh gak mau menyia-nyiakan hidup ini. Aku gak mau diam untuk mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menyembuhkanku dan memberikan kesempatan sampai hari ini kepadaku. Dan satu hal, aku hidup hanya karena kasih karunia. Tetapi sebagai manusia biasa, sebagai perempuan, aku sudah tidak memiliki indung telur ya keduanya, yang kanan dan kiri, tidak mempunyai rahim. Jadi secara manusia, secara perempuan, aku dalam hal ya ini secara pikiran manusia kita, aku nggak sempurna lagi. Jadi kalian berbahagia bagi kalian yang masih memiliki kedua indung telur dan mempunyai rahim. Dan satu hal di sini, aku mau mengingatkan buat kalian di sana, khususnya yang diberikan Tuhan kesempatan. Bagi kalian wanita ya, orang tua, khususnya wanita yang bisa melahirkan. Itu adalah suatu berkat, suatu karunia yang ibaratnya dikatakan bahwasanya kalian adalah orang-orang yang beruntung mengalami yang namanya bisa melahirkan anak. Dan disinilah ketika aku sakit itu dan rahimku, indung telurku udah gak ada. Artinya aku gak bisa melahirkan seperti kalian yang dikasih kesempatan sama Tuhan bisa melahirkan anak. Pembicaraanku dengan Tuhan pada saat itu aku bilang, Bapak, aku gak punya anak. Dan kedua indung telurku udah gak ada. Rahimku juga sudah, ya ibaratnya dibuang lah, dipotong ya, karena sudah terkena kanker itu. Aku bilang, kenapa waktu itu Tuhan gak kasih aku anak? Satu pun gak ada Tuhan, aku bilang. Satu pun. Ini dalam kemanusiaanku ya, dalam kemanusiaanku pada satu. Masa Tuhan gak kasih satu pun sih? Ibaratnya setega itukah Tuhan padaku? Kalau seandainya ada satu pun, kan aku berbahagia. Aku merasa aku sempurna ya sebagai wanita ya, kita bisa punya anak walaupun satu lah ibaratnya, berbahagia. Mungkin kalian di sana bisa berbeda pendapat denganku tentang ayat ini atau dan sebagainya lah ya. Kalian juga bisa berkomentar di video ini, tapi ini adalah pengalamanku pribadi dengan Tuhan, pembicaraanku pribadi dengan Tuhan ya. Kalian mungkin bisa mengatakan ini dan itu, kalian juga bisa menulis komentar kalian di video ini sehingga mungkin aku bisa belajar dari kalian juga. Dan pada saat itu yang aku tangkap ya, yang aku dibukakan sama Tuhan ya. Kembali lagi ini seperti mungkin kalian bisa setuju atau enggak atau bagaimanapun, ya itu kita kembali kepada masing-masing kita ya, pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saat itu aku merasa sedih ya, aku nggak bisa melahirkan, aku nggak bisa punya anak. Aku lihat teman-temanku ada yang punya anak, ada yang mungkin 1, 2, atau bahkan 3. Sementara aku udah nggak punya anak, malah sakit ya. Tapi ketika itu aku lihat lagi ada beberapa orang juga yang temanku, dia berusaha keras untuk memiliki anak, baik secara bayi tabung, dan sebelum bayi tabung itu ada secara apa ya namanya, mungkin nanti aku tulis aja, dan berusaha mungkin bukan sekali 2 kali ya, mungkin lebih, tetapi akhirnya juga nggak bisa, akhirnya ya udah gitu, dan mereka menerima gitu ya, kalau ibaratnya nggak bisa punya anak juga. Jadi apa yang mereka sudah punyai, mereka bersyukur. Jadi seperti aku berpikir, usaha itu secara manusia ya, udah lakukan ini, udah lakukan yang itu, tapi ya nggak berhasil juga gitu. Jadi kayak seolah-olah ya, seperti sia-sia gitu. Atau mungkin ada orang yang sudah berusaha keras kesana kemari ya, memang dia hamil, kemudian anaknya lahir, tapi ternyata
nggak lama anaknya meninggal ya, atau nggak lama hidup lah. Jadi secara manusia pun kita lihat jadinya sia-sia. Udah kesana kemari pun sia-sia. Tapi ada mungkin enggak lah, yang penting kan dia udah hamil juga. Tapi kan memang kehendak Tuhan lain. Tapi bagi aku ditunjukkan Tuhan. Kembali lagi ini bisa kalian berbeda pendapat denganku ya. Seperti itu kesia-siaan jatuhnya ya. Udah lakukan ini ya nggak punya anak juga gitu. Artinya punya tapi sebentar aja gitu. Atau ada juga yang dikasih karunia sama Tuhan, khususnya orang tua perempuan, dikasih karunia untuk melahirkan anak. Tapi karunia untuk merawat, membesarkan, mendidik anak itu dia nggak punya. Contohnya anak itu diadopsi dengan orang lain. Mungkin karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan orang tuanya nggak bisa merawat dan sebagainya. Karena ada hal-hal yang lain, anaknya akhirnya diadopsi oleh orang lain. Jadi ada orang atau perempuan yang contohnya seperti aku atau mungkin di luar sana ya. Dia nggak bisa melahirkan secara biologis, tapi dikasih Tuhan kuasa untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak. Jadi aku dibukakan oleh Tuhan seperti itu. Menjadi seorang wanita yang gak bisa melahirkan itu sepertinya memang kutukan, atau wanita mandul itu kutukan pada saat itu ya. Kalau kita baca di Alkitab itu seperti kutukan. Jadi waktu Sarah yang tidak bisa melahirkan itu kan seperti kayak kutukan. Kalau kalian baca tentang Abraham, waktu itu kan zaman itu katanya kalau perempuan yang mandul itu kayak kutukan. Nah, jadi kita merasa kekurangan pada diri kita. Sementara waktu aku berbicara dengan Tuhan, komunikasi aku dengan Tuhan, Tuhan membukakan semuanya ini kepadaku. Jadi ada memang perempuan yang memang tidak bisa atau tidak bisa melahirkan atau tidak mempunyai karunia melahirkan secara biologis, tetapi dikasih karunia untuk mendidik, membesarkan, ya merawat anak atau menolong anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya. Atau satu lagi juga di sini aku dibukakan Tuhan, dilihatkan Tuhan, diperlihatkan Tuhan, diterangkan Tuhan. Ada orang tua yang memang dikasih karunia, atau khususnya wanita, dikasih karunia untuk melahirkan secara biologis, kemudian dia kasih karunia juga membesarkan anak itu, merawat dan mendidiknya menjadi besar. Kemudian anak itu tumbuh besar, kemudian sukses. Ini ibaratnya anak itu bukan jahat ya, tapi anak itu berprestasi. Tetapi tidak lama anak itu juga dipanggil Tuhan. Dalam artian hidupnya juga tidak lama. Ya, jadi kembali lagi seperti aku bilang, udah dari kecil dilahirkan susah-susah. Ini kembali lagi kan memang melahirkan itu nggak gampang ya. Ada yang namanya penderitaan juga ya. Tapi ketika bayi itu memang lahir, itulah sukacita, kata Tuhan juga. Di firman Tuhan juga dikatakan. Jadi ketika perempuan itu susah-susah menderita, ketika anaknya udah lahir, akhirnya si ibunya juga berbahagia ketika anak itu lahir. Apalagi dia mempunyai karunia kuasa untuk merawat anak itu, membesarkan anak itu ya, mendidik anak itu sampai besar. Apalagi kalau seorang ibu yang bijaksana, anak itu menjadi tumbuh dewasa berprestasi. Tapi sayangnya anak itu juga dipanggil Tuhan, dalam artian hidupnya nggak lama. Bahkan anaknya dipanggil Tuhan sebelum orang tuanya. Jadi sudah ibaratnya bersusah-susah melahirkan, merawat, mendidik, membesarkan. Toh anaknya juga meninggal muda ibaratnya. Jadi itu seperti, kembali lagi kalian mungkin bisa setuju atau tidak denganku. Tetapi itu seperti kayak kesia-siaan. Jadi seperti kayak kesia-siaan. Apalagi sekarang bagi kalian, ini siapa saja yang memiliki anak khususnya. Sebenarnya kalau dikasih Tuhan kesempatan bagi orang tua khususnya wanita yang sudah melahirkan anak dan dikasih juga karunia untuk merawat, membesarkan, dan mendidiknya di tangan kalian ya. Karena ada orang yang hanya cuma melahirkan, tapi dia tidak mempunyai karunia untuk membesarkan, mendidik anak tersebut. Artinya anak itu diambil sama orang, diadopsi orang, atau dirawat orang. Tetapi kalau kalian mempunyai anak dari rahim kalian sendiri, kalian mempunyai karunia untuk membesarkan, mendidik, hendaknya juga kalian memberikan contoh teladan bagi mereka. Jangan sampai kalian hanya melahirkan anak, tapi kalian tidak menjadi contoh teladan bagi anak kalian. Memang kan gak ada yang sempurna Uli jadi orang tua. Memang benar. Tetapi kan Tuhan bilang kalian juga harus mendidik anak kalian. Dan satu hal juga di sini tanpa disadari, kalau kalian cuma hanya melahirkan, kalian berbangga diri bisa melahirkan anak, tetapi dalam pendidikannya, dalam membesarkannya, kalian itu tidak bisa mencontohkan yang baik sama anak itu. Itu akan gimana anaknya nanti? Gimana besarnya nanti?
Terutama untuk orang tua. Pernah aku lihat seorang psikolog mengatakan anak itu adalah master dalam hal meniru. Meniru, dia masternya, anak kecil itu ya, anak itu. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya, dia bisa sempurna untuk mempraktekkan apa yang dibuat orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya contohnya tukang bohong, contohnya melakukan hal-hal yang jahat, ini anak akan menjadi orang yang tukang bohong, akan menjadi orang yang jahat, akan menjadi orang yang bahkan sempurna lah ibaratnya. Sempurna dalam hal apapun yang dilihatnya dari orang tuanya. Tetapi bukan hanya dari yang negatif ya, yang positif pun. Kalau orang tuanya melakukan yang baik, nggak tukang bohong, orang tuanya juga memberikan contoh teladan, anak itu pun akan sempurna, ibaratnya master dalam hal mengcopy atau meniru apa yang dikasih orang tuanya. Jadi kalau kita sering dengar anak itu seperti kertas putih, jadi orang tuanya yang menggambar apa saja, anak itu akan seperti itu. Atau mungkin bukan orang tuanya yang merawat. Contohnya yang diadopsi orang tua yang lain, atau neneknya, atau familinya lah yang merawat anak itu. Sehingga apa yang diberikan orang tuanya, atau apa yang diberikan si perawat anak ini, itu mau nggak mau juga anaknya akan melihat, mencontohkan. Karena kan apa yang diajarkan yang si rawat ini, makanya anak itu menjadi seperti itu. Memang nggak semuanya juga. Kembali lagi, orang tua pasti akan bilang nggak juga. Ada yang udah kita rawat pun, udah kita ajari pun, tapi memang anaknya bandel, nakal, tetap aja beginilah begitu, lingkungan lah sebagainya. Tetapi satu hal, anak itu kan dari rumah, dan anak itu kan pasti melihat di rumahnya. Kalau kita lihat orang-orang yang bermasalah, atau kalian mungkin contohnya sering nonton orang-orang melakukan kejahatan, pasti orang selalu tanya itu hidupnya bagaimana. Dan ketika anak itu atau si pelaku kejahatan itu ditanyai, dia akan menceritakan backgroundnya seperti apa, familinya seperti apa. Ya aku pernah nonton kayak kriminal-kriminal gitu, ternyata di belakang itu familinya begini dan begitu. Atau pada saat pendidikan dari rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya beginilah. Atau seperti kita kenal dengan broken home ya. Atau mungkin orang tuanya bukan broken home, bukan perceraian, tetapi orang tuanya bisa jadi kurang pengalaman. Atau sebenarnya ada juga yang mereka nggak sadari, orang tua ini nggak menyadari memberikan contoh yang buruk sama anaknya, memberikan contoh yang tidak baik. Mereka pikir itu baik dalam kategori nggak apa-apa, ini kan cuman biasa aja. Ternyata itu berdampak buruk sama anak itu sendiri. Kan kalian pasti pernah dengar anak itu jadi nggak bisa mandiri, anak itu nggak bisa ngapa-ngapain karena orang tuanya memanjakan dia, selalu dimanjakan, selalu diberikan, misalnya anak itu melakukan hal yang nggak baik, ya udahlah biarkan aja lah, kan masih kecil, nggak tahu apa-apa. Nah kalau kalian nggak mengajarkan dari kecil, nanti besarnya gimana? Apa udah gede dulu, dia baru diajarin? Gak bisa lagi, terlambat. Kecuali cuman hanya Tuhan yang memilih dia, makanya dia berubah. Tapi kalau dia dari kecil kalian rawat dengan baik, kalian ajarkan dengan baik, pastinya anak itu pun mencontohkan yang baik. Sedangkan orang tuanya udah mencontohkan yang baik, belum tentu anak itu baik. Bisa jadi seperti dibilang ada dari lingkungan dan sebagainya. Apalagi orang tuanya nggak mencontohkan yang baik. Anak itu akan bilang, orang tuaku aja begini, bapakku aja begini, mamaku aja begini. Ya udah. Nah, akhirnya anak itu juga akan mencontohkan hal-hal yang itu tadi. Mau itu negatif atau positif, anak itu akan seperti apa yang dilihatnya, apa yang dilihat dari orang tuanya. Begitulah. Dan aku selalu memperingatkan kepada khususnya keluargaku ya, saudara laki-lakiku. Mereka kan sudah menikah dan pastinya mereka mempunyai anak. Jadi kami 6 bersaudara, ada 5 saudara laki-lakiku dan mereka udah menikah. Mereka dikaruniai anak. Aku selalu mengingatkan kepada mereka, ajari mereka dari kecil, berikan contoh yang baik. Tapi kalau kalian memberikan contoh yang buruk, disadari atau nggak disadari, itu anak akan meniru apa yang kalian lakukan. Mau nggak mau, dia akan niru. Aku tuh suka kadang-kadang berdebat atau bagaimana. Tetapi ini bukan rasa benci ya. Tetapi ini saking aku rasa sayangnya kepada saudara laki-lakiku. Sehingga aku mengatakan, kalian harus ngajari anak itu seperti ini. Walaupun aku nggak punya anak ya. Tetapi kan aku dengan lihat dari
apa yang aku tahu lah dari temanku, dari orang lain, atau dari media dan televisi atau apapun lah. Itu kan kita ibaratnya nggak harus kejadian dulu baru kita tahu. Kita kan bisa belajar dari orang lain, pengalaman orang lain. Tidak harus kita alami dulu baru, oh begini ya, oh aku nggak mau lah gitu. Bukan, kita pun harus belajar dari pengalaman orang lain. Apalagi itu pengalaman yang contohnya yang menyedihkan ataupun tidak menyedihkan, tapi kita juga bisa ambil hikmahnya. Oh, kita harus begini supaya anak kita seperti ini. Jangan kita ngajarin yang bukan-bukan ya, ataupun bukan dalam arti siapa juga yang mau ngajarin anak kita yang jahat dan sebagainya. Tetapi kalian ibaratnya harus sadar, minta tuntunan roh dari Tuhan. Karena memang seperti aku bilang tadi, ada orang yang memang dikasih karunia melahirkan dan mendidik. Tapi itu seperti kayak bisa jadi bumerang bagi kalian sendiri. Karena kalau kalian gak bisa mendidik anak kalian dengan baik, itu anak akan jadi ya bumerang lah, menyusahkan diri sendiri nantinya seumur hidup loh. Jadi kalau didikannya udah nggak baik, itu tadi kembali ya, kalau nggak Tuhan mengubahkan anak itu nantinya, aku nggak tahu lagi, karena akan susah sekali. Apalagi kalau seperti pengajaran-pengajaran yang kayaknya sepele, tapi itu penting loh dari kecil, dididik, diajari ya, baik untuk di rumah, membereskan rumah, dari kecil harusnya, dari kecil. Jangan sampai dimanja-manjakan. Kalau sampai dimanja-manjakan, nanti besarnya kalian akan susah ngajarinya lagi. Karena dia udah terbiasa nggak melakukan. Dan satu hal juga di sini, ini pengalamanku ya, maksudnya ini pembicaraanku dengan Tuhan. Ketika aku baca ayat ini, berbahagialah orang yang mandul. Di situ aku berpikir, ternyata aku bilang sama Tuhan lagi, kalau begitu berarti Tuhan, aku gak bisa jadi ibu yang baik ya. Makanya Tuhan gak kasih anak buatku. Jadi aku bilang seperti itu sama Tuhan. Tapi ketika aku baca di sini, di firman Tuhan, ini aku kasih ayatnya. Ayatnya di Galatia 4 ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Jadi ketika aku baca ayat ini, sebenarnya mungkin bukan itu tafsirannya Uli. Pasti kalian mungkin ada di sana bilang, itu maksudnya begini dan begitu. Mungkin kalau aku tadi juga baca, ada beberapa tafsiran gitu. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini kembali lagi, ini tentang diriku, pengalamanku, komunikasiku, konversasi aku, atau percakapanku dengan Tuhan. Ketika aku baca firman Tuhan, dan waktu di sini, kenapa sampai Tuhan mengatakan hal itu? Jadi ketika dibilang, berbahagialah perempuan mandul. Kategorinya aku nggak tahu apakah mandul apa nggak. Yang penting waktu itu kan kankernya ada di indung telur ya. Intinya aku nggak bisa melahirkan aja gitu. Katanya berbahagia. Ibaratnya aku akan mempunyai banyak anak. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Jadi kalau mau dibilang di sini, maksud Tuhan itu apa sih? Seperti aku bilang waktu itu, ini komunikasi aku dengan Tuhan ya. Jadi waktu aku bilang, oh berarti aku nggak bisa jadi ibu yang baik ya Tuhan. Makanya Tuhan nggak kasih aku anak. Jadi waktu aku baca firman ini, katanya orang yang mandul itu akan memiliki banyak anak juga. Jadi aku disadarkan seperti ini. Ketika saudara laki-lakiku memiliki anak, ya dilahirkan. Nah di sini juga di video ini aku akan mengucapkan terima kasih juga kepada saudara laki-lakiku. Dan tentunya pastinya kepada istri dari saudara laki-lakiku. Kepada kalian semua aku mengucapkan terima kasih karena mereka memiliki anak ya. Khususnya pada istri dari saudara laki-lakiku, mereka memberikan aku kesempatan untuk menyematkan nama dari beberapa anak dari mereka. Ada anak mereka dari semua saudara laki-lakiku, ada anak yang aku yang memberikan nama atau aku yang menambahkan nama pada mereka.
Jadi aku bersyukur sama Tuhan bahwasanya aku mempunyai saudara laki-lakiku yang mengerti atau memahami, dan tentunya pasti kepada istri-istrinya aku mengucapkan puji syukur sama Tuhan karena mereka juga memahami kondisiku. Jadi aku diberikan kesempatan memberikan nama kepada anak-anak mereka, atau aku menambahkan nama kepada yang sudah mereka buat namanya. Dan aku merasa memiliki anak walaupun aku tidak melahirkan secara biologis. Jadi aku merasa dibukakan Tuhan, kamu gak melahirkan, ya tidak capek-capek melahirkan, tidak merasa sakit, tapi kamu seperti punya anak karena aku memberikan nama kepada mereka. Jadi itu ucapan syukurku sama Tuhan. Seperti yang di sini, aku gak perlu capek-capek melahirkan, aku gak perlu sakit-sakit, tetapi aku baratnya sebenarnya itu juga seperti anakku sendiri aku anggap, karena itu adalah anak dari saudara laki-lakiku. Dan pastinya aku mengucapkan syukur atas itu, karena itu adalah suatu penghormatan. Makanya aku bilang, aku mengucapkan syukur dan pasti berterima kasih kepada saudara laki-lakiku beserta istrinya. Karena mereka memberikan suatu kesempatan buatku untuk menamai anak-anak mereka, ya, menamai dan menambahkan nama kepada anak-anak mereka. Makanya di sini aku juga berharap kepada mereka supaya keluargaku terutama, hendaklah kalian yang diberikan karunia untuk, ya khususnya istri-istri dari saudara laki-lakiku juga yang diberikan karunia melahirkan, ya seperti wanita yang seutuhnya melahirkan anak secara biologis, dan diberikan karunia untuk mendidik membesarkan anak kalian. Berikanlah contoh yang baik pada mereka. Ajarkan mereka dari kecil sekarang supaya kelak nanti mereka mencontohkan atau melakukan hal-hal yang baik itu. Hal-hal yang kalian ajarkan yang baik itu. Jangan memberikan contoh yang buruk. Ini juga bukan hanya kepada istri-istri dari saudara laki-lakiku, tapi juga kepada saudara laki-lakiku sendiri, kepada abangku, kepada adik-adikku. Jadi aku selalu mengingatkan kalian, apa yang sudah Tuhan kasih ke kalian, anak-anak khususnya. Ajari mereka. Ajari yang baik, supaya anak-anak kalian itu berguna nanti besarnya. Supaya anak-anak kalian itu menurut. Berikan contoh yang baik. Jangan berikan contoh yang tidak baik. Kalau kalian memberikan contoh yang tidak baik, anak kalian itu mau jadi apa nanti? Gak jadi apa-apa nanti. Dan udah besar lagi. Kalau udah besar, mau dikasih tahu. Kalau dengar, ya, kalau Tuhan ubahkan, puji Tuhan. Bagaimana kalau pada posisi itu dia tidak sadar, dia tidak bertobat, dan kalian akan pusing untuk mengurusinya lagi, dan kalian akan repot mengurusinya. Jadi kayaknya untuk masalah anak ini mungkin panjang, karena ini adalah pengalamanku, pengalaman pribadiku, pembicaraanku dengan Tuhan ketika aku tidak mempunyai karunia untuk melahirkan, mendidik anak. Tetapi aku hanya dikasih karunia memberikan nama, ya. Tapi aku merasa aku memiliki anak itu, makanya aku merasa bahagia sama keluarga aku juga karena mereka mengerti keadaanku. Tetapi aku juga di sini mengharapkan kalian di sana juga dapat mengurus anak kalian, mendidik anak kalian itu dengan baik. Jangan sampai kalian memberikan contoh yang tidak baik. Harus diajarkan mandiri, harus diajarkan yang terbaik supaya dia juga besarnya nanti mandiri, tidak bergantung hanya kepada orang lain, tidak hanya mengharapkan orang lain, tapi mereka berdiri di kakinya sendiri. Itulah yang aku selalu ingin ingatkan kepada kalian. Jadi pasti kalian akan nonton nanti. Ya, jadi mungkin kalau kalian punya komplain mungkin dari saudara laki-lakiku atau dari istri-istrinya saudara laki-lakiku, kalian juga bisa menyampaikan komentar kalian, baik pun secara langsung atau dari komentar. Aku juga belajar dari kalian, pastinya nanti aku persilahkan. Tapi yang pasti aku hanya mengharapkan yang terbaik buat keluarga kalian juga di sana masing-masing, khususnya yang memiliki anak pastinya. Kemudian di sini kita lanjutkan firman Tuhan kembali. Di ayat selanjutnya, Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu.
yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi itu firman yang selanjutnya. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang kalau mau dibilang itu adalah yang paling terkenal, yang fenomenal. Ketika Yesus diperlakukan segitunya, ya, separah itu, Tuhan hanya mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Yesus mengatakan itu nggak membuat para orang-orang Farisi itu sadar, ya. Tidak membuat itu. Udah ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi di situ malah katanya di sini apa? Menghujat. Ibaratnya kalau kau memang anak Allah, kalau kau memang Mesias, turunlah, selamatkanlah dirimu. Tapi buktinya kan kau enggak, ibaratnya seperti itulah. Jadi malah dihujat-hujat dan mereka nggak sadar, tetap aja kekeh. Malah ibaratnya seperti mengejek. Kemudian di sini dikatakan juga ada 2 orang penjahat. Ini juga sangat terkenal, ya, ada 2 orang jahat kanan dan kiri Tuhan Yesus. Yang satu itu malah mengatakan, di sini aku baca ya lagi ya, di ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Itu yang pertama penjahatnya. Kemudian yang kedua mengatakan, di sini lagi aku akan baca lebih baik. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Jadi si penjahat yang satunya mengatakan, dia menegur, ya, "Kamu nggak takut ya? Sedangkan dia itu nggak berdosa, dia dihukum sama seperti kita. Kalau kita memang layak dihukum karena kita melakukan kejahatan, dia enggak." Dan kemudian yang satu hal lagi, dia bilang apa? "Yesus, ketika engkau datang sebagai raja," datang kedua kali, ya, "ingatlah aku." Tapi si penjahat yang satunya enggak, ya, enggak bertobat. Yang penjahat yang satunya itu bertobat. Dan Yesus mengatakan, "Hari ini engkau ada bersamaku di Taman Firdaus." Itu adalah penjahat yang beruntung. Ibaratnya last minute dia tahu untuk mengambil kesempatan itu. Itu adalah crucial time, ya, detik-detik dia sebelum mati. Karena ingat, sebelum kita mati, disitulah kita mempunyai kesempatan untuk bertobat, untuk menyesali dosa kita, dan tidak melakukannya lagi. Tapi kalau kita sudah mati, nggak ada gunanya lagi kita nggak bertobat. Kenapa Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Kenapa Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita? Itu adalah supaya kita selamat ketika kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mati, sia-sia. Tidak ada lagi kesempatan itu. Karena kita udah mati. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi waktu kita udah mati. Udah nggak ada kesempatan itu lagi. Kita binasa. Makanya ketika kita masih hidup inilah, kita diberikan kesempatan untuk bertobat, meninggalkan segala dosa kita. Bertobat dan meninggalkan, ya. Bukan bertobat, mengulanginya lagi. Itu bukan bertobat namanya. Itu tuman. Jadi seperti kayak tobat kumat, ya. Jadi kayak nanti bertobat, minta maaf, habis itu berulang lagi gitu. Jadi nggak ada gunanya. Dan jadi itu bebal. Jadi setan itu sendiri dia. Kalau kita udah bilang bertobat, ya kita harus meninggalkan. Memang nggak mudah. Kayak suci aja sih Kauli. Mungkin ada berpikir seperti itu kalian. Ya pastinya sebenarnya aku juga bukan sempurna seperti aku bilang. Tetapi aku berusaha untuk selalu bersandar sama Tuhan. Karena kalau aku sendiri, kalau aku nggak bersandar sama Tuhan, aku pun bisa jatuh ke dalam dosa.
Aku sama seperti kalian juga, ya, di luar sana sama kita. Makanya aku nggak mau bersandar pada pengertianku sendiri. Aku selalu minta pertolongan Tuhan. Ya apalagi sekarang ya. Seperti aku bilang, kehidupan ini selama kita hidup, itu setan nggak mau diam loh. Di samping kita selalu dia menggoda kita. Selalu dia berusaha supaya bagaimana hidup kita ini hancur. Makanya kata Tuhan, tinggal sama aku, melekat sama aku, jangan di luar aku. Karena kalau di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku adalah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Melekat. Supaya dari kuasa Tuhan itu, kita bisa melawan roh-roh jahat itu. Supaya kita juga bisa melawan segala keinginan-keinginan si setan itu. Kalau nggak, kita nggak mampu. Kita nggak mampu. Sendiri kita nggak mampu. Kita bisa mengalahkan si iblis. Kita bisa mengalahkan roh-roh jahat itu. Kalau kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kalau kita sendiri, kita udah KO. Kita udah KO. KO duluan kita. Kita nggak ada punya kuasa. Si setan itu kan punya kuasa dia. Sebelum Tuhan datang kedua kali, dia masih diberikan kuasa loh. Baik menggoda kita, baik membuat kita lah kacau. Itu dikasih kuasa. Makanya kita ada free will. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi kalau misalnya kita nggak tinggal sama Tuhan, kita nggak bisa menang. Kita nggak bisa menang melawan si jahat. Nggak bisa kita. Jangan kita ngerasa kita bisa. Kita nggak bisa. Tanpa dia nggak bisa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Nggak ada siapa-siapa kita. Jadi jangan pernah coba-coba kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengakui dia. Maka kita akan diluruskan jalannya. Makanya akuilah dia dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan segala jalanmu. Dan sayang sekali kalau kita udah lahir besar di Kristen. Tapi kita itu bebal. Itu kita sama kayak orang Farisi itu sendiri. Kita tahu kebenaran. Kita tahu firman Tuhan. Tapi kita malah melenceng. Kita melanggar semuanya. Karena kita merasa kita itu seperti kayak, aku kan anak kandung ibaratnya. Aku kan anak Tuhan. Ya udahlah, nggak apa-apa kok. Kita merasa seperti itu. Padahal kita melukai Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu udah kasih kita kesempatan. Bahkan kita diberikan waktu untuk bertobat, tapi kita nggak bertobat-bertobat. Jangan sampai kita udah meninggal dulu. Tapi kalaupun itu terjadi, hendaklah sebelum meninggal kita udah mengakui kesalahan kita sama Tuhan. Kita minta maaf, sehingga kita nggak binasa. Sama seperti halnya seperti yang si penjahat ini. Dia detik-detiknya sebelum mati ibaratnya disalibkan. Dia langsung mengatakan, ingatlah aku Tuhan ketika engkau datang kembali. Dan Tuhan gak pelit. Hari ini juga kamu bersama aku di Taman Firdaus. Tuhan kita tuh gak pelit loh. Gak ada pelit-pelit dia. Saat ini kalau kalian nonton video ini, kalau kalian lihat video ini, kalian sadar, bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan. Akui semua kesalahan kalian di hadapan Tuhan. Gak perlu juga harus sama orang. Kadang orang juga, atau pendeta pun kita gak bisa juga. Memang tidak semua ya, tapi pendeta juga sama seperti kita manusia. Kalian tinggal minta ampun sama Tuhan. Berdoa kalian sendiri secara pribadi kalian. Akui semuanya. Minta maaf sama Tuhan. Dan tinggalkan semua kejahatan yang udah pernah kalian lakukan itu. Apapun itu. Karena Tuhan itu gak pelit. Gak pelit dia. Ingat aja penjahat ini. Bagaimana hidupnya. Ya kalau waktu dulu penjahat itu keji ya, apalagi sampai dihukum penyalipan. Itu adalah orang yang itu benar-benar jahat ibaratnya. Secara manusia itu udah jahat aja. Udah nggak ada lagi. Kalau kalian mungkin di sana pasti tahu ya, kalau namanya udah hukuman mati, berarti udah kejahatannya itu udah kelas 1 lah. Kejahatannya itu udah nggak bisa diampuni ibaratnya, udah sampai hukuman mati. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan Tuhan? Ketika kita datang sama dia, kita minta maaf sama dia, langsung Tuhan bilang, hari ini kau bersamaku di Taman Firdaus. Jadi bagi kita, jangan pernah tunda-tunda lagi. Karena kita pun nggak tahu hidup kita. Kita nggak tahu hidup kita 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian. Kita mungkin udah nggak ada. Jadi jangan tunda lagi. Karena Tuhan nggak pelit. Tuhan, aku minta maaf. Aku berdosa. Ampuni aku nggak mengulangi lagi. Ya udah ntar dulu, aku mikirin dulu nih. Aku cek dulu lah dosa-dosamu. Oh berat kali nih dosamu. Nanti dulu lah. Tuhan gak pernah gitu. Gak ada. Ini udah jelas-jelas orang jahat ini. Sampai disalibkan. Orang durhaka. Ketika cuma dia bilang, ingat aku Tuhan ketika engkau datang nanti, ingat aku. Tuhan langsung bilang, hari ini engkau bersama aku di Taman Firdaus. Belum tentu kita yang lahir besar di Kristen, yang kita mengakui kita itu udah dipilih Tuhan, kita bisa langsung masuk surga. Nggak ada, belum ada lah. Tapi kan kita Kristen udah pasti diselamatkan. Iya, tapi kalau perbuatanmu tidak mencerminkan, makanya ada firman Tuhan mengatakan, percuma bibirmu memanggil aku Tuhan, 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 tapi hatimu jauh. Jadi bukan hanya di bibir aja, tetapi perlakuan
Tuhan, kita juga harus. Kalau kita udah dikasih Tuhan kesempatan, pakai, ambil. Jangan disia-siakan. Jangan merasa, nantilah, gampang itu. Enggak, kita nggak tahu loh. Hidup kita itu sampai kapan kita nggak tahu. Bahkan aku sendiri pun saat ini, aku secara manusia ini ya, aku lihat ya, aku dengar, dan bukan hanya kecemasan, ketakutan ya. Aku cuman bilang, Tuhan, terima kasih untuk sekarang. Tapi ketika aku juga lihat orang yang posisinya sama, kondisinya sama denganku, kemudian contohnya kankernya datang lagi dan parah, itu secara manusia ya. Kalau aku nggak bersandar sama Tuhan, aku bilang, aduh, ini datang lagi nggak ya samaku? Apakah itu datang lagi ya samaku? Itu secara manusia. Tapi aku dimampukan Tuhan, makanya aku selalu, Tuhan, terima kasih. Aku selalu bilang, Engkau kasih aku kesempatan. Terima kasih, sampai hari ini aku masih hidup. Sekarang kita lanjutkan lagi ya, karena pastinya udah panjang lagi, dan aku lihat ini baterai kameraku sudah mulai habis, sudah detik-detiknya. Jadi kita akan baca yang di Yohanesnya, Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenun saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Jadi di Yohanes ini yang aku mau ambil adalah ketika si Pilatus menyuruh supaya membuat tulisan di atas salib Yesus itu, inilah Raja orang Yahudi. Kemudian si orang Farisi ini bilang apa? Ini kata imam ya, ayat 21, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Terus si Pilatus mengatakan, enggak, apa yang udah kukatakan itu harus tertulis. Jadi tertulislah apa yang dikatakan oleh Pilatus, sehingga genaplah apa semua yang ada di Alkitab itu. Jadi sampai di sini semua firman Tuhan, karena apapun yang sudah Tuhan berikan atau firman-Nya semua digenapi. Jadi bagi kita yang apalagi besar di Kristen, kita hendaknya mengucap syukur sama Tuhan karena semuanya digenapi. Sebagai ayat terakhir untuk kita renungkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah
tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat-Nya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini baterainya udah mau habis, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Begitu baik Engkau Tuhan menyelamatkan kami. Engkau mau merelakan diri-Mu mati di kayu salib menebus dosa kami. Bapa, ampuni kami orang berdosa. Sama seperti ketika penjahat yang satunya mengatakan, jika Engkau datang kedua kali, ingatlah kami Bapa. Dan biarlah itu jadi atas kami. Selama kami hidup, besertalah dengan kami Bapa, supaya kami tetap berada di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian punya komen silahkan, dan silahkan men-share juga video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.